wal asr misalnya. Imam Syafi'i mengatakan semuanya jikalau Allah tidak menurunkan Al-Quran, hanya menurunkan surat wal asr itu cukup. Dan nanti kita akan ulik apakah benar itu Al-Quran buatan manusia, apakah itu salah itu, dan seberapa benarkah Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita. Dan insya Allah pembahasan ini akan dibahas oleh Ustadz Royhan, Bang Roy ya, Bang Roy, maunya Bang Roy sedikit agak kegaul-gaulan gitu, dari negeri Bekasi yang dikenal itu negerinya dua matahari ya, makanya saya itu orangnya hitam tuh. Ya, jadi Bang Roy ini orang Bekasi ya, tapi insya Allah kita akan ulik bersama dengan Bang Roy ya. Bang Roy siap untuk membahas Al-Quran? Siap insya Allah. Insya Allah siap ya. Secara bukti-bukti sudah disiapkan bahwasanya Al-Quran itu benar apa salah? Tema kita apakah Al-Quran dari Allah gitu kan ya? Oh gitu ya. Ya kan kita membuktikan juga kan Al-Quran itu benar apa enggak gitu, dan kita membuktikan juga bahwasanya dari Allah atau bukan gitu ya. Tapi insya Allah akan diulik lebih dalam lagi oleh Bang Roy ya terkait dengan Al-Quran. Oke, langsung saja karena waktu terus menerus sampai dengan larut malam. Kalau bisa pembahasannya kita sampai subuh ya Bang Roy ya. Insya Allah ya. Sadar. Oh sampai sadar. Berarti kalau sadarnya saya minggu depan bagaimana? Tentu ya. Oke, lanjut saja kepada Bang Roy. Kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Bang Roy, dan kita telah bareng-bareng, dan jadikanlah apa yang disampaikan ini menjadi pedoman hidup kita semua nanti yang akan datang. Silakan Bang Roy. Tema ini berkelanjutan ya, dari mulai kemarin makna dan konsepsi syahadat, kemudian konsep ketuhanan kemarin. Dan kita telah bahas bahwa konsep ketuhanan dalam Islam itu unik ya, karena berbeda dengan agama-agama lain ya, di mana Tuhan di Islam itu adalah ahad ya, satu-satunya, bukan dua, bukan tiga di satu tiga, tapi memang benar-benar satu. Kemudian lam yalid walam yulad, tidak beranak diperanakan. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengannya. Dan selain itu Tuhan ilah di Islam itu innani anallah la ilaha illa fa'budni wa aqimis shalah. Jadi ada perintah beribadah. Kemudian perintah ibadah itu juga diturunkan juga petunjuk bagaimana cara beribadah, yaitu dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Nah, yang malam ini kita bahas adalah apakah benar Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada surat nih Bang Topik ya, dari kampus gitu, dari kampus untuk kampus apa ini? Dari Iskaliman. Nah, untuk mengetahui apakah itu dari Iskaliman bukan, dari mana ya Mas Taufik? Saya dapat informasi, Misal dapat surat tuh, nah, kemudian di surat itu oh ini dari Iskaliman, yang menunjukkan itu Iskaliman apa? Kop surat. Ya, kemudian yang bertanda tangan. Betul. Jadi setiap surat itu pasti ada ciri-cirinya, ya kan ya. Kalau dari IBM kampus yang dulu pasti ada kopnya IBM. Dari peruntukannya ya. Kemudian gitu. Iskariman pasti ada kopnya Iskariman. Nah, kalau Al-Quran itu apa yang fakta yang ada di Al-Quran apa? Kalau melihat dari faktanya itu kan pertama bahasa Arab. Terus yang kedua ada kalimat Muhammad. Kemudian diturunkan di Mekah. Arab, ya. Nah, dari fakta-fakta itu maka terpikir bahwasanya Al-Quran itu ada tiga kemungkinan yang kayak tadi Bang Taufik bilang, bahwa Al-Quran itu buatan orang Arab, karena kan bahasanya bahasa Arab, pasti buatan orang Arab, bukan buatan orang Betawi ya. Betul. Kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad, berarti bisa jadi buatan Muhammad ya. Betul. Yang ketiga tadi buatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan ya. Maka itu kita harus menguji nih tiga kemungkinan ini. Ya. Apakah Al-Qur'an itu buatan bangsa Arab? Apakah Al-Qur'an itu buatan Nabi Muhammad? Ataukah memang dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kita uji apakah Al-Qur'an itu buatan bangsa Arab, ya. Kalau kita lihat bangsa Arab diturunkannya Al-Quran itu kan Quraisy, ya. Jahiliyah, ya kan? Mereka menyembah berhala. Betul. Ya, kemudian dikatakan jahiliyah karena perbuatan mereka itu bukan jahiliyah, bukan dalam arti mereka bodoh ya, tapi kebodohan. Ya. Kayak punya anak perempuan dikubur hidup-hidup karena menginginkan anak laki-laki. Kemudian patung disembah. Ya. Kemudian tapi dalam hal
kebudayaan seperti itu, ya, di mana anak perempuan dibunuh, kemudian zina, khamar, ya, kemudian menyembah berhala. Al-Quran justru turun, ya, mencela hal tersebut. Iya. Al-Quran turun itu malah istilahnya memperolok-olok perbuatan mereka. Bagaimana mereka menyembah berhala dikatakan bodoh. Bagaimana Al-Quran turun menentang perbuatan zina, kemudian menentang mengharamkan khamar yang mereka sukai. Nah, ketika itu turun, maka menjadi logis bahwasanya tidak mungkin, ya, seseorang membuat aturan yang bertentangan dengan kebiasaan mereka, kan? Oke. Ya, Siap. ya kan ya. Jadi nggak mungkin, misalnya orang Arab bikin yang isinya malah menjelek-jelekan kebudayaan mereka, yang isinya malah mengharamkan yang mereka senangi. Dari itu terbukti bahwa Al-Quran bukan buatan bangsa Arab. Ya. Oke. Nah, di lain sisi, ya, ketika Al-Quran juga turun, ya, menantang orang Arab untuk membuat sebagaimana Al-Quran, ya. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih, kan? Apabila engkau mengalami keraguan, ya, dengan apa yang diturunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratim min mislih, maka buatlah surat sebagaimana menyerupainya. Oh, itu tantangan dari Al-Quran. Kemudian setelah itu ayat berikutnya, masih dalam wad'u suhadakum min dunillahi in kuntum shodiqin. Bukan hanya seorang, tapi wad'u suhadakum. Panggil semua, ya, bantuan-bantuan. Ya. Siapapun min dunillahi kecuali Allah. Ya. Jika kalian adalah orang yang benar. Jadi ada turun tantangan dari Al-Quran bahwasanya kalau memang ragu, ya, buat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Oke. Dan panggil orang-orang yang bisa bikin syair. Perlu diketahui bahwasanya para nabi itu, ya, diberikan mukjizat sesuai dengan zamannya. Ya. Ketika misalnya Nabi Musa, ya, Nabi Musa itu diturunkan mukjizatnya adalah membelah lautan. Kemudian tongkatnya bisa berubah jadi ular. Karena pada saat itu yang maju adalah sihir. Betul. Nah, kemudian Nabi Isa, apa yang maju pada masa Nabi Isa? Pengobatan, ya kan? Makanya Nabi Isa diberikan mukjizat, diusap orang lepra sembuh, diusap orang mati hidup lagi dengan izin Allah. Karena yang terkemuka pada itu adalah pengobatan. Ya. Nabi Daud, persenjataan, makanya dia bisa melunakkan besi. Betul. Ya. Nabi Sulaiman mereka mengendarai unta. Nabi Sulaiman oleh angin, ya kan? Nah, kerajaan hewan. Jadi, ketika Nabi Muhammad diturunkan pada saat itu yang maju adalah syair. Makanya ketika Al-Quran menantang mereka itu adalah tantangan yang wajar. Tapi apakah ada orang yang bisa? Sampai saat ini belum ada orang yang bisa membuat semisal Al-Quran. Maka itu di ayat selanjutnya Allah berfirman, fa illam taf'alu, apabila kalian tidak mampu, walan taf'alu, langsung Allah vonis, dan tidak mungkin kalian mampu. Fattaqun narol lati, maka takutlah pada neraka allati uiddat lil kafirin, yang dijanjikan bagi orang kafir. Jadi Allah vonis bahwasanya nggak mungkin ada orang yang mampu membuat semisal Al-Quran. Walaupun yang berusaha banyak. Ya, contohnya ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu ada namanya Musailamah, nabi palsu. Makanya disebut Al-Kadzab, pendusta. Ya, karena dia itu bukan beliau, ya. Kalau beliau ketinggian kali. Dia itu mengaku sebagai nabi. Suatu ketika Amr bin As ketika masih belum masuk Islam datang tuh ke Musailamah Al-Kadzab. Ya. Kemudian kata Musailamah Al-Kadzab, apa berita yang kamu terima dari sahabat kamu di Mekah? Bertanya tentang Rasul. Oh ya, telah turun wahyu baginya pagi ini. Apa bunyinya kata Musailamah? Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Belakangnya. Kemudian Musailamah, oh gitu. Saya juga kemarin baru dapat tuh. Ya. Apa bunyinya? Al wabr wal wabr.
Hai kelinci, hai kelinci. Inama kuntum udunaini wasadar. Sungguhnya engkau punya 2 telinga dan 1 dada. Coba. Itu kayaknya nyebutin ciri-ciri kelinci. Iya, kelinci, kelinci. Jadi coba kita bayangkan, walaupun sama ya, al-wabar ya, inama kuntum udunaini wasadar. Jadi dia punya 2 telinga dan semua orang juga tahu kelinci itu punya 2 telinga dan jadi nggak bisa dibandingkan. Kemudian bagaimana ayat tersebut? Hai Amr bin As. Kata Amr bin As, engkau tahu bahwa kamu adalah pendusta. Nah, jadi ada orang yang berusaha membuat surat sebagaimana Al-Quran, tapi kualitasnya jauh dibanding Al-Quran. Ya. Dengan wal asr misalnya, Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya jikalau Allah tidak menurunkan Al-Quran, hanya menurunkan surat wal asr itu cukup. Ya. Sampai saat ini ulama itu belum selesai membahas surat wal asr. Ya. Ya. Jadi sampai saat ini tafsir itu belum selesai karena demikian luas isi kandungan dari Al-Quran. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kemungkinan pertama bahwasanya Quran buatan orang Arab itu tidak terbukti batil. Oke.